murid-murid Sunan Ampel yang mempunyai karomah luar biasa. Sebagaimana diketahui, murid-murid Sunan Ampel sangatlah banyak. Baik dari kalangan bangsawan dan para pangeran Majapahit, maupun dari kalangan rakyat jelata. Bahkan beberapa anggota Wali Songo adalah murid-murid beliau sendiri. Berikut, kisah dua orang murid Sunan Ampel, yang makamnya tak jauh dari lokasi Sunan Ampel dimakamkan. Pertama, Mbah Soleh. Mbah Soleh adalah salah satu dari sekian banyak murid Sunan Ampel, yang mempunyai karomah atau keistimewaan luar biasa. Adalah sebuah keajaiban yang tak ada duanya, ada seorang manusia dikubur hingga 9 kali. Ini bukan cerita rekayasa, melainkan ada buktinya. Di sebelah timur Masjid Agung Sunan Ampel, ada 9 kuburan. Itu bukan kuburan 9 orang, tapi hanya kuburan satu orang, yaitu murid Sunan Ampel yang bernama Mbah Soleh. Kisahnya seperti berikut. Mbah Soleh adalah seorang tukang sapu Masjid Ampel, di masa hidup Sunan Ampel. Apabila menyapu lantai sangatlah bersih sekali, sehingga orang yang sujud di masjid tanpa sajadah, tidak merasa ada debunya. Ketika Mbah Soleh wafat, beliau dikubur di depan masjid. Ternyata, tidak ada santri yang sanggup mengerjakan pekerjaan Mbah Soleh, yaitu menyapu lantai masjid dengan sangat bersih. Maka, sejak ditinggal Mbah Soleh, masjid itu lantainya menjadi kotor. Kemudian terucaplah kata-kata Sunan Ampel, bila Mbah Soleh masih hidup, tentulah masjid ini menjadi bersih. Mendadak, Mbah Soleh ada di pengimaman masjid sedang menyapu lantai. Seluruh lantai pun sekarang menjadi bersih lagi. Semua orang pada terheran, melihat Mbah Soleh hidup lagi. Beberapa bulan kemudian, Mbah Soleh wafat lagi dan dikubur di samping kuburannya yang dulu. Masjid menjadi kotor lagi, lalu terucaplah kata-kata Sunan Ampel seperti dulu. Mbah Soleh pun hidup lagi. Hal ini berlangsung beberapa kali, sehingga kuburannya ada 8. Pada saat kuburan Mbah Soleh ada 8, Sunan Ampel meninggal dunia. Beberapa bulan kemudian, Mbah Soleh meninggal dunia, sehingga kuburan Mbah Soleh ada 9. Kuburan yang terakhir, berada di ujung sebelah timur. Kedua, kisah Mbah Sonaji. Mbah Sonaji sering disebut Mbah Bolong. Apa pasalnya? Ini bukan gelar kosong atau sekedar olok-olokan. Beliau adalah salah seorang murid Sunan Ampel, yang mempunyai karomah luar biasa. Kisahnya seperti berikut. Pada waktu pembangunan Masjid Agung Ampel, Mbah Sonaji lah yang ditugasi mengatur tata letak pengimamannya. Mbah Sonaji bekerja dengan tekun dan penuh perhitungan, jangan sampai letak pengimaman masjid tidak menghadap arah kiblat. Tapi setelah rampung pembangunan pengimaman itu, banyak orang yang meragukan keakuratannya. Apa betul letak pengimaman masjid ini sudah menghadap ke kiblat? Demikian tanya orang meragukan pekerjaan Mbah Sonaji. Mbah Sonaji tidak menjawab, melainkan melubangi dinding pengimaman sebelah barat, lalu berkata, "Lihatlah ke dalam lubang ini, kalian akan tahu, apakah pengimaman ini sudah menghadap kiblat atau belum." Orang-orang itu segera melihat ke dalam lubang yang dibuat oleh Mbah Sonaji. Ternyata, di dalam lubang itu mereka dapat melihat Ka'bah yang berada di Mekah. Orang-orang pada melongo, terkejut, kagum dan akhirnya tak berani meremehkan Mbah Sonaji lagi. Dan sejak itu, mereka bersikap hormat kepada Mbah Sonaji dan mereka memberinya julukan, Mbah Bolong. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.